Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, nampaknya baru kali ini kita sama-sama berada di bulan Ramadan. Sebelumnya kita tetap online, namun masih kita berada di bulan Sya'ban. Sekarang ini kita sudah sama-sama berada di bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Dan juga kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita masih diperpanjang untuk bertemu kembali dengan bulan yang penuh berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala sepanjang bulan ini memberikan pada kita kesehatan dan taufik untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan berbagai amal ibadah dan amal-amal kebaikan lainnya. Apalagi kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Kita memiliki kondisi yang memungkinkan untuk memperbanyak amal ibadah. Karena kita lebih banyak di rumah, itu pun kalau kita keluar rumah hanya untuk hal-hal yang sifatnya darurat. Karena itu, selain kita berpuasa, kita harus lebih banyak bergaul, berinteraksi dengan Al-Quran. Sebab Nabi SAW menjadikan Al-Quran bersanding dengan puasa. Seolah-olah puasa itu tidak sah apabila tidak bergaul dengan Al-Quran. Sebagaimana yang mungkin banyak dipahami oleh masyarakat umum sekarang ini, mereka malah menganggap seolah-olah puasa itu tidak sah kalau tidak tarwih. Sehingga sekalipun masjid itu ditutup di sini lari ke tempat lain untuk menunaikan sholat tarwih. Padahal tidaklah demikian. Yang benar adalah memang seolah-olah puasa kita ini tidak sah kalau kita tidak menyandingkan Al-Quran, menyandingkan puasa dengan Al-Quran itu sendiri. Nah, inilah amalan yang paling kondusif kita lakukan selama Ramadan. Kita membaca, kita bertadarus, paling tidak 1 juz setiap hari. Kita ada waktu juga untuk merajaah hafalan-hafalan kita. Ada waktu juga untuk membaca kitab-kitab tafsir sambil kita merenungkan, mentadaburi ayat-ayat yang kita baca itu. Baik, pada pertemuan sore hari ini, insya Allah secara berlanjut selama di bulan Ramadan, materi kita adalah mengkaji bahagian daripada buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, atau kalau disingkat dihilangkan nama Al-Jauziyahnya menjadi Ibnul Qayyim. Buku dari beliau itu judulnya adalah Al-Fawaid, buku aslinya. Namun oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari menyusun ulang, tidak merubah isinya, tetapi beliau menertibkan judul-judulnya sehingga menjadi rapi, sistematis, sehingga untuk membedakan dengan kitab aslinya beliau menambahkan satu kata di depannya menjadi fawaid. Jadilah fawaidul fawaid. Ini maknanya adalah kitab asli dari Ibnul Qayyim yang disusun ulang
yang ditertibkan ulang susunannya oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari. Baik, mohon diperiksa dulu semua anunya, suaranya supaya tidak mengganggu. Ya, jadi jangan ada yang bocor. Baik, kita mengenal dulu lebih dekat nama yang sudah sangat terkenal. Ada yang terbuka lagi. Tolong ditutup. Sayang sekali kalau kita mengkaji buku ini. Mengkaji buku ini kemudian kita tidak mengenali lebih dekat tulisnya, yaitu Ibnu Qayyim. Tolong ditutup dulu, di-unmute. Idris Abdurrahman. Tolong di-unmute dulu, Pak. Semua suara keluarga itu akan masuk. Dikontrol masing-masing suaranya ya. Sekarang kita pakai pendengaran saja dulu. Ya. Baik, siapa itu Ibnu Qayyim? Nama yang sangat akrab di telinga kita ini, bahkan di lidah kita. Seorang ulama besar yang banyak menguasai disiplin ilmu syariah. Beliau menguasai ilmu tafsir, makanya juga ada tafsirnya tafsir Al-Qayyim. Usul fikih, ilmu hadis, fikih hadis, ilmu kalam, nahwu, ilmu bahasa Arab, ilmu sastra. Beliau ini salah satu ciri tulisan-tulisannya itu bahasanya tinggi. Ilmu faraid, ilmu tentang warisan, dan ilmu-ilmu lainnya. Ibnul Qayyim, nama asli bocor lagi. Rul, ya Khairul, ya tolong dijaga. Tolong dijaga Mas. Gitu ya. Khairul, tolong Khairul. Khairul ditutup suaranya. Ya sebentar saya sambil ambil pulpen dulu ya. Sarul lagi suaranya. Dijaga semua audionya. Ya, tetap dijaga. Jangan bocor suaranya. Masuk itu. Ya tuh, sudah tutup. Jadi jangan sampai tercentang, tidak tercentang itu anunya. Audionya mengganggu sekali. Suara masuk yang terganggu kita semua. Baik. Jadi Ibnu Qayyim, nama aslinya yang jarang ditulis di buku, itu adalah Muhammad. Muhammad, ini namanya beliau Muhammad. Bentar. Nama ayahnya adalah Abu Bakar. Nama kakeknya adalah Ayyub. Tolong, aduh. Ya.
Ya, dijaga baik-baik Khairul. Kemudian nama buyutnya adalah Sa'ad Az-Zur'i. Kemudian tempat kelahirannya sampai dewasa Ad-Dimashqi. Ya, sebuah daerah di Suriah. Ini diantara kelebihan orang-orang Arab itu dalam hal silsilah. Mereka bisa menyebut silsilahnya sampai ke buyutnya. Nama gelarnya yang biasa ditulis di buku adalah Syamsuddin. Bisa kita bicara dulu dengan Khairul? Assalamualaikum Khairul. Assalamualaikum Khairul. Khairul. Posisi. Khairul. Assalamualaikum Khairul. Kebetulan kayaknya tertindih kita nih. Assalamualaikum. Ya, Khairul. Iya, Ustaz. Ya, tolong jaga audio tak. Bukan Herul tahu Sarul Takalar. Sarul. Ya. Oke, Sarul. Ya. Pak belum tiba di. Iya, biasa dimati Ustaz. Iya, nyala sendiri biasa. Oh iya iya. Saya matikan Ustaz. Masih di jalan, Ki? Ya, oke. Dijaga dulu. Masih ada terbuka lagi semua nih. Sapriyadi juga. Musri, ya, oke. Baik, ya supaya tidak terganggu kita ini. Aduh, berulang-ulang ini. Ya. Kita tadi sudah sampai di sini. Nama yang sering ditulis di bukunya itu Syamsuddin. Seperti ini Anda lihat ini. Al-Allamah Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Padahal nama aslinya adalah Muhammad. Nama kunyahnya adalah Abu Abdillah. Dilahirkan atau umurnya 60 tahun. Ini umur yang berberkah karena beliau selama hidupnya itu banyak menelurkan karya-karya yang sangat bermanfaat. Bahkan mungkin termasuk ulama yang paling banyak diterjemahkan bukunya ke dalam bahasa Indonesia. Di sini kita melihat ada 96 judul. Kemudian ini ada beberapa buku yang tidak asing di telinga kita ini. Zadul Ma'ad. Ini beliau yang buat. Sebenarnya juga A'lam Al-Muwaqqi'in. Ada Madariyus Salikin. Ighathatul Lahafan. Ini sering kita dengar ada Wad-Dawa. Ini Al-Fawaid yang sementara kita akan baca. Miftah Darus Sa'adah. Dan banyak lagi buku-buku beliau. Ini sedikit saya akan jelaskan juga penyebutan nama Ibnul Qayyim dengan Ibnu Qayyim. Mana yang benar? Ya, ada satu yang pakai L. Ibnul Qayyim atau Ibnu Qayyim. Ya. Jadi kalau tidak pakai alif lam itu ditulis begini. Ibnu Qayyim. Nah, kalau dia pakai alif lam, tulis Ibnu Qayyim. Ya. Baik, yang mana yang benar di sini? Nah, ini sebenarnya mengetahui mana yang benar itu menurut tata bahasa Arab. Nah, kita lihat dulu sini ya.
artinya ini nama. Ibnu itu artinya anak laki-laki. Kalau anak perempuan, bintu. Qayyim itu artinya pengurus. Al-Jauziyah ini nama satu sekolah, nama madrasah. Ayah daripada Ibnul Qayyim ini itu adalah pengurus, jadi kayak pengurus yayasan. Ya, jadi dia pengurus di nama madrasah ini. Ya, sehingga kalau kita mau menggunakan Ibnu Qayyim, maka itu harus ikut Al-Jauziyahnya. Harus ikut Al-Jauziyahnya. Kalau kita mau menggunakan alif, maka Al-Jauziyahnya tidak ikut. Lihat sini. Ini analisa bahasanya. Jadi kalau kita tidak pakai alif, kalau kita pakai alif lam, kita sebut begini. Kenapa? Karena ini susunan, namanya susunan mudhaf, mudhafun ilaihi. Ya. Jadi sandar menyandarkan ya. Kalau susunan mudhaf, mudhafun ilaihi itu di sini ada artinya nya, menunjukkan kepunyaan. Jadi Ibnul Qayyim, anaknya pengurus. Ya, anaknya pengurus. Kalau kita tambahkan di belakangnya Al-Jauziyah, maka alif lam ini harus hilang. Alif lam harus hilang. Kenapa? Karena kalau dia masih ada ini, alif lam ini masih ada, maka dia susunannya ke sini, itu sudah tidak pas. Alif lam ketemu alif lam begini, itu namanya susunan sifatul mausuf atau an-na'nu wal an-na'tu wal man'ud. Dia bermakna yang. Jadi anaknya yang Jauziyah tidak tepat. Maka ini harus dihapus di sini. Dihapus menjadi Ibnu Qayyim saja. Jadi anaknya pengurusnya siapa? Jadi ini mudhaf, mudhafun ilaih. Ini mudhaf lagi ke sini. Ini mudhafun ilaih. Jadi anaknya pengurusnya apa? Pengurusnya sekolah Al-Jauziyah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk mengetahui kehebatan daripada Ibnul Qayyim ini, atau kehebatan seseorang, itu biasanya kita lihat dari murid-muridnya. Biasanya kita lihat dari murid-muridnya. Ya, umumnya guru itu lebih hebat daripada murid. Nah, dan ini yang terjadi pada Ibnul Qayyim. Kita lihat beliau ini banyak muridnya, termasuk diantaranya adalah putra beliau sendiri Burhanuddin. Namun dari deretan nama-nama di sini yang kita kenal ini Ibnu Katsir, kemudian ini Ibnu Rajab Al-Hambali, dan yang kelima ini Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ibnu Katsir kita sudah kenal, penyusun tafsir Al-Qur'anil Azim. Itu Ibnu Katsir, muridnya Ibnu Qayyim. Ibnu Rajab Al-Hambali, ini menurut pengamatan saya, penceramah-penceramah kalau bulan Ramadan ini banyak mengutip bukunya. Bukunya itu judulnya adalah Lataif Al-Ma'arif. Ya, Lataiful Ma'arif. Nah, antum kalau mengamati ceramah-ceramah para asatidzah kemarin di PSR, itu banyak mengutip buku ini.
Ini disusun oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, itu muridnya Ibnu Qayyim. Ismail juga itu Ibnu Rajab. Ya, putranya Pak Rajab. Ada lagi Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah, antum masih ingat buku yang pernah kita kaji bersama? Minhajul Qasidin. Itu disusun oleh Ibnu Qudamah, muridnya Ibnu Qayyim. Kita lihat gurunya. Gurunya itu beliau banyak gurunya. Yang kita kenal mungkin di sini dari nama-nama ini. Dari nama-nama ini yang kita kenal itu adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi tentu ini lebih hebat. Ibnu Taimiyah ini lebih hebat. Kemudian muridnya yang hebat itu adalah Ibnu Qayyim. Kemudian Ibnu Qayyim menurunkan lagi banyak murid. Katakanlah mutarabbinya itu yang nama-nama yang kita sebutkan tadi. Baik, kita masuk ke buku ini nih, halaman 121 kalau tidak salah. Ya, kita mengambil satu fasal ya. Karena ini satu mabahas, satu pembahasan. Kita ambil bahagiannya, yaitu fasal. Judulnya adalah Ta'ammulat fi surati Qaf. Ta'ammulat artinya renungan. Hampir sama dengan tadabbur. Ya, surat Qaf, surat ke-50. Beliau menurunkan judul di sini, mengkaji khusus surat 50 ayat 37. Syurutul intifa'i bil Quran, syarat-syarat mendapatkan manfaat dengan Al-Quran. Jadi judulnya adalah syarat memperoleh manfaat dari Al-Quran. Beliau merenungi ayat ini dan beliau ternyata menemukan konsepnya di ayat ini. Surat Qaf ayat 37. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan, "Idza aradtal intifa'a bil Qur'an fajma' qalbaka inda tilawatihi wa sima'ihi." Apabila Anda menginginkan mendapatkan manfaat dari Al-Qur'an, maka ini fajma' qalbak. Kumpulkanlah hatimu. Konsentrasi. Bahasa Arab ini hampir sama dengan bahasa Bugis. Jadi dia langsung menjelaskan maknanya itu. Kalau kita masih ingat dengar ustadz-ustadz yang sering menggunakan bahasa Bugis atau bahasa Makassar juga, takwa itu tidak diterjemahkan dengan takwa, tapi taumallakah. Ya. Taumallakah kalau bahasa Makassarnya. Kalau bahasa Bugisnya tahu. Ya. Memang terjemahannya begitu ya. Orang bertakwa, orang takut. Ya, maknanya sini adalah konsentrasi. Konsentrasi itu memang berkumpulnya hati. Ketika hati ini berpecah belah, tersebar-sebar, maka itu artinya kita sudah kehilangan konsentrasi. Nah, ketika kita ingin mendapatkan manfaat Al-Quran, maka kumpulkanlah hati Anda ketika mendengarnya, ketika membacanya dan mendengarnya. Demikian juga wa'alki sam'aka, gunakan, manfaatkan pendengaranmu. Wahdur khudura man yukhatibuhu bihi man takallama bihi subhanahu minhu ilaihi. Artinya maknanya di sini adalah hadirkan dirimu dalam posisi orang yang diajak
berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an atau mendengarkan Al-Qur'an dari orang lain, lalu kemudian kita paham terjemahannya, mari kita memposisikan diri kita ini seolah-olah kita bercakap-cakap dengan Allah. Karena fa innahu khitabun minhu laka ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Allah itu berbicara kepadamu itu lewat perantaraan lisannya Nabi, lidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menurunkan Al-Qur'an, kita memperoleh Al-Qur'an ini itu lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu diturunkan Al-Quran kepadanya langsung oleh malaikat Jibril. Kalau kita ini lewat perantaraan Rasulullah. Jadi seperti layaknya kita ini seorang anak yang mendapatkan surat orang tua. Masih ingat dulu waktu kita masih kuliah ya. Banyak kita ini dikirim dari kampung oleh orang tua untuk kuliah di sini. Ada mungkin di antara kita yang sering orang tuanya menyurat. Nah, ketika kita membacanya, tentu bagaimana kita memahami apa pesan orang tua dari surat itu? Ya, kita konsentrasi. Kita berkonsentrasi seolah-olah orang tua bercakap-cakap dengan kita. Atau misalnya karena satu dan lain hal, mata kita terganggu, kita minta dibacakan oleh orang lain. Pada kondisi seperti itu pun, kita seolah-olah menganggap orang tua kita itu berbicara dengan kita. Begitulah kira-kira pendekatannya dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Qaf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu ladzikra, sungguh ada pelajaran, ada peringatan, atau inilah yang disebut dengan manfaat. Kepada siapa? Liman kana lahu qalbun, kepada orang yang memiliki hati. Jadi manfaat Al-Quran itu akan didapatkan bagi orang yang memiliki hati. Sebentar dijelaskan di sini hati apa itu. Au al-qasam'a, atau mempergunakan pendengarannya. Wa huwa syahid, dan dia menyaksikan. Mari kita mendengarkan dulu ayatnya. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Ya. Dari ayat itu Ibnul Qayyim menyebutkan ada tiga unsur. Ada tiga unsur untuk memperoleh manfaat dari Al-Quran. Kita langsung saja. Yang pertama adalah mu'assirin muqatabin, sumber pengaruh, sumber manfaat.
Kita terjemahkan saja manfaat. Semuanya di sini artinya taksir itu pengaruh. Yang dimaksud dalam Quran nanti. Ada sumber manfaat. Ini unsur pertama. Yang kedua, wa mahallin qabil. Wa mahallin qabilin. Tempat yang menerima, maksudnya objek. Objek yang layak. Dan wa syartin li husulil athari wal intifa'il mani alladhi yamna'u minhu. Syarat untuk mendapatkan pengaruh itu, jadi memenuhi syarat. Yang ketiga, 1, 2, 3, memenuhi syarat dan menyingkirkan penghalang-penghalang al-mani. Ya, menyingkirkan penghalang-penghalang untuk mendapatkan manfaat tersebut. Jadi inilah 3 unsur untuk mendapatkan tamamut ta'thir. Kesempurnaan pengaruh Al-Quran, kesempurnaan manfaat Al-Quran itu terdiri atas 3 unsur menurut ayat tadi. Nah, nanti Ibnul Qayyim yang akan menguraikan itu. Ayat mana ini yang menunjukkan mu'assirin muqtadin. Ayat mana ini yang dimaksud ini mahallin qabilin. Nah, kita lihat yang pertama ayat itu inna fi dzalika. Inna fi dzalika ladzikra. Nah, sesungguhnya pada yang demikian itu ada pelajaran. Pelajaran maknanya ini peringatan. Kalau digabung semua ini, ya inilah manfaat. Ya, manfaat ini diharapkan memberikan pengaruh. Nah, inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu sungguh merupakan pelajaran, peringatan. Nah, apa yang dimaksud dulu di sini inna fi dzalika? Inna fi dzalika itu adalah ayat-ayat sebelumnya. Ma taqaddama min awwalis surah ila huna. Jadi ayat-ayat yang mendahului ayat ini. Nah, ayat 1 sampai ayat 36. Itu yang dimaksud inna fi dzalika. Sesungguhnya pada yang demikian itu. Ayat-ayat yang diurai dari ayat 1 sampai 36. Sebentar kita mengambil satu ya, ayat 36 kita lihat. Sehingga kita bisa paham betul apa ini inna fi dzalika. Nah, jadi yang ditunjuk oleh inna fi dzalika di sini adalah ayat-ayat. Jadi ayat-ayat itu adalah merupakan manfaat. Nah, makanya beliau mengatakan wahada huwal mu'athir. Ya. Inilah sumber manfaat. Apa sumber manfaat itu? Adalah ayat-ayat. Ayat-ayat Al-Quran. Sebenarnya ayat-ayat Allah itu terbagi 2 ya. Yang kita pelajari dari kajian-kajian dulu ada istilah tanziliyah, ada kauniyah. Ayat-ayat Al-Quran ini disebut tanziliyah karena dia diturunkan. Tanzil. Sedangkan ayat-ayat kauniyah ini, ayat-ayat yang diciptakan. Karena yakun. Diadakan, diciptakan. Jadi maksud adalah alam semua selain Allah, fenomena ciptaan Allah, fenomena alam semesta, termasuk fenomena manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, itu semua adalah ayat-ayat kauniyah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu sendiri itu ada ayat-ayat Allah. Apakah kamu tidak memperhatikannya? Sanurihim ayatina fil afaq hatta yatabayyana annahul haq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di seluruh penjuru.
Nah, itu menunjukkan alam semesta ini adalah ayat-ayat Allah. Itu disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Nah, di sini yang dimaksud adalah ayat tanziliyah. Jadi ayat-ayat itu adalah sumber manfaat. Nah, kalau kita mau mendapatkan manfaat dari Al-Quran ini, itu tadi di awal kita harus mendengar, membaca, ya, atau mempelajari. Jadi sepanjang kita tidak mau dekat dengan sumber manfaat ini, itu Quran tidak bermanfaat. Nah, sekarang di bulan Ramadan ini kan kita rasakan manfaatnya. Gimana jiwa kita ini jadi tenang, sebab terus kita menyedot manfaat dari Al-Quran ini. Jadi membaca, mendengar, atau mempelajari Al-Quran itu. Inilah yang disebut dengan pertama mu'athir, sumber manfaat. Apa sumber manfaat itu? Ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, ini mari kita lihat dulu sebagaimana yang saya sebutkan tadi, supaya kita bisa merasakan langsung bagaimana manfaat ayat itu. Sebab di sini kata inna fi dzalika. Kita ambil satu ayat, yaitu ayat 36. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ. Ini satu ayat di atas ayat yang kita bahas tadi. Ini ayat 36. Inilah yang disebut inna fi dzalika. Ini yang disebut inna fi dzalika. Sesungguhnya pada yang demikian itu. Yang dimaksud itu adalah ayat-ayat sebelum ayat 37 tadi. Ini karena panjang, kita ambil satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam ahlakna qablahum." Berapa banyak, alangkah banyaknya, ahlakna telah kami binasakan, qablahum sebelum mereka, min qarnin dari beberapa umat atau beberapa generasi. Siapa yang dimaksud ini sebelum mereka? Sebelum orang-orang Mekah pada waktu itu, orang-orang Arab, atau yang kata lain orang-orang musyrik Quraisy. Jadi kalau kita termasuk diri kita qablahum, ya, sebelum kita, sebelum mereka itu yang dimaksud mereka dan kita. Jadi Allah menginformasikan bahwa sebelum kamu itu banyak umat, banyak generasi yang telah kami binasakan. Siapa mereka itu? Mereka itu asyaddu minhum batashan. Lebih kuat dari mereka, lebih kuat dari orang-orang Arab itu. Ya, jadi kaum yang lebih kuat dari mereka. Nah, yang dimaksud di sini adalah kaum Ad. Satu, yang kedua adalah kaum Samud. Ya, kaum Ad, kaum Samud. Ini kaum Ad, kaum Samud. Ini manusia yang memiliki tubuh yang body yang kekar, yang tinggi dan besar, kuat. Bahkan juga digambarkan dalam tafsir itu juga memiliki kekuatan akal.
kekuatan akal, kekuatan fisik. Orangnya tinggi-tinggi, orangnya besar. Ya, mohon maaf, lebih besar dari Pak Malik. Ya, orangnya kekar, ya, lebih tinggi dari Khairul Makarating. Ya. Jadi itu kaum Ad dan kaum Tsamud. Fanaqqabu fil bilad. Bahkan mereka ini ya berjaya di negeri mereka. Mereka telah berjaya di negeri mereka. Karena dengan kekuatan akalnya, kecerdasannya, dan kekuatan fisiknya, mereka ini bisa membangun rumah, bahkan istana, gedung-gedung di batu, gunung, di gunung-gunung yang berbatu. Nah, jadi gunung-gunung yang cadas, batunya batu cadas, itu mereka bisa tembus itu, lalu kemudian mereka buat gedung. Ya, kalau kita amati gunung-gunung yang ada di Saudi itu, begitulah. Yang pernah ke umrah atau haji dan tinggal di daerah Mabahat, namanya Mabahat Al-Jin, yang kita lewati terowongan itu gunung batu yang dilubangi dengan menggunakan alat. Ya, saya tidak tahu ini kalau kaum Ad, alat apa yang digunakan pada waktu itu sampai kemudian mereka bisa membuat rumah di gunung-gunung itu. Kalau yang kita saksikan sekarang ini, orang-orang Arab Badu itu tinggal di gunung-gunung, bukan gunungnya yang dibelah, ya, tapi dia membuat rumah di situ. bukan rumahnya dia buat dari gunung batu itu, tapi dia menjadikan itu sebagai fondasi. Mereka membuat rumah. Jadi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kaum Ad dan kaum Samud. Fanaqqabu fil bilad, mereka berjaya di negerinya. Nah, ada satu kota namanya kota Iram. Itu disebutkan Irama Dzatil Imad. Ya, jadi mereka membuat bangunan-bangunan yang tinggi dan kokoh di kota yang bernama Iram. Hal mim mahis, ketika kami membinasakan mereka itu, adakah di antara mereka yang berhasil lari? Adakah di antara mereka yang berhasil lari? Tidak ada. Bagaimana Allah membinasakan kaum Ad? Kaum Ad ini kaumnya Nabi Hud. Sedangkan kaum Samud ini adalah kaumnya Nabi Saleh. Kenapa tubuh mereka ini sama? Ya, memang ada kaum Samud ini adalah generasi daripada kaum Ad. Jadi pada saat dibinasakan kaum Ad ini, Allah menyisakan Hud dengan beberapa pengikutnya. Itulah yang kemudian beranak, yang membentuk generasi, terus melahirkan terus, akhirnya menjadilah lagi satu kaum yang disebut dengan kaum Samud. Ya, sehingga tubuh mereka, kekuatan mereka itu mengikuti nenek moyang mereka. Bagaimana Allah membinasakan ini kaum Ad? di surat Al-Haqqah surat 69, di awal-awal ayat itu, ayat berapa ya, ayat 4 atau 5. Makanan. Pakai mic ya. Tolong ditutup. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Adapun kaum Ad yang mendustakan rasulnya, yang mendustakan risalah yang dibawa oleh Nabi Hud tentang risalah tauhid, kenabian Nabi Hud,
tentang hari kiamat. Karena mereka dustakan, puncaknya adalah Allah binasakan dengan mengirim angin. Rihin sarsarin atiyah, angin kencang lagi dingin. Sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma. Angin kencang lagi dingin itu terjadi selama 7 malam 8 hari secara berturut-turut. Fataral qauma fiha sara', kamu mendapati mereka itu selama 7 hari 8 malam itu mati bergelimpangan. Seolah-olah seperti tunggul-tunggul pohon korma yang sudah lapuk. Tidak ada yang berhasil lari. Hal min mahis. Tidak ada yang berhasil lari. Sedangkan kaum Tsamud itu Allah membinasakan mereka dengan mengirim suara. Mengirim suara yang memecahkan gendang-gendang telinga sampai mematikan. Auzubillah, mudah-mudahan tidak ada di antara umat ini yang disiksa, diazab oleh Allah dengan mendatangkan suara. Karena kita belum pernah menyaksikan ada negara yang bencana alamnya itu adalah datangnya suara. Nah, ini yang pernah dialami oleh kaum Tsamud. Itulah yang dimaksud di dalam ayat tadi, inna fi dzalika. Nah, sesungguhnya pada yang demikian itu, ayat ini, la dzikra, ini adalah pelajaran. Ini adalah peringatan. Apa yang dialami oleh dua generasi ini, dua kaum ini, Ad dan Tsamud, ini pelajaran bagi kita. Pelajaran jangan sampai kita mengikuti karakter, mengikuti sifat daripada kaum Tsamud, membelakangi Rasul mereka, mendustakan hari kiamat. Nah, itulah yang disebut dengan al-mu'athir, sumber manfaat, sumber yang memberikan pengaruh. Yang merupakan unsur pertama untuk mendapatkan manfaat Al-Quran. Harus ada sumbernya. Yang kedua, ini pembahasan yang kedua ini, liman kana lahu qalbun. Inilah yang kedua ini, al-mahal al-qabil. Fahadha huwal mahal al-qabil. Inilah dimaksud dengan objek atau orang yang layak menerima manfaat Al-Quran. Yaitu orang yang memiliki hati. Hati apa yang dimaksud di sini? Al-qalbul hayy. Wal muradu bihi al-qalbul hayy. Yang dimaksud dengan hati di sini adalah hati yang hidup. Alladzi yaqilu anillah. Yang dengan hati hidup itu dia memikirkan tentang Allah. Bukan memikirkan zatnya Allah, tapi tentang kekuasaan Allah. Semua yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, keagungan, kekuasaan, dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia senantiasa pikirkan karena dia memiliki hati yang hidup. Jadi ayat ini, kenapa Ibnul Qayyim berkesimpulan yang dimaksud di sini hati hidup, itu beliau pahami dari surat Yasin, surat 36 ayat 69 sampai 70. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Tiada lain itu adalah peringatan dan Quran yang nyata. Apa tujuannya diturunkan itu? Liyundzira man kana hayyan, untuk menjadi peringatan bagi orang yang hidup. Ai hayyul qalb, hatinya hidup. Nah, jadi manfaat Al-Quran ini itu akan diperoleh apabila ada orang yang layak. Ada orang yang layak menerima manfaat itu. Jadi ada sumber, ada orang yang layak. Siapa orang yang layak di sini? Di sini kita mendapatkan satu
satu syaratnya itu adalah ini, al-qalbul hayy, hati yang hidup, hatinya hidup. Ya, karena hati itu ada 3. Ada hati yang mati, hatinya orang kafir, hatinya orang musyrik. Ada hati yang sakit, hatinya orang munafik. Dan sebagian orang-orang beriman yang memang ada penyakit di hatinya. Dan hati yang hidup, hatinya orang-orang yang beriman, hati yang sehat ya. Biasa juga diterjemahkan di sini hati yang sehat. Wa qauluhu, adapun perkataan Allah yang mengatakan au alqasam'a, atau mempergunakan pendengaran, menggunakan pendengarannya. Ini nanti pada pembahasan berikutnya kita akan bahas ini. Kenapa Allah tidak menggunakan waw? Kenapa Allah menggunakan au di sini? Au artinya atau. Atau itu maknanya adalah pilihan. Ya, sehingga kalau kita baca dengan makna pilihan ini, yang orang yang mendapatkan manfaat, bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran itu adalah orang yang hatinya hidup, hatinya sehat. Atau, nah berarti atau pilihan. Jadi orang yang hatinya sehat atau orang yang al-qasam'a, orang yang menggunakan pendengarannya. Nah, ini nanti dia akan bahas, beliau akan bahas. Yang dimaksud di sini adalah wajjaha sam'ahu wa asgha hassata sam'ihi ila ma yuqalu lahu, yaitu orang yang memusatkan pendengarannya, perhatiannya kepada apa yang dikatakan, apa yang difirmankan kepadanya. Jadi dia dengar. Nah, kalau dibacakan dia dengar. Atau dia baca sendiri juga dia dengar. Ya. Menurut beliau, wahada syartut ta'atsuri bil kalam. Ini adalah syarat. Ini yang ketiga tadi kan. Ya, inilah syarat pengaruh. Ya, syarat pengaruh dengan ayat-ayat Allah. Jadi ya ini tadi yang kedua, ini syaratnya adalah mendengar. Ya, memusatkan pendengarannya dan perhatiannya. Wa qauluhu syahid, ayat yang terakhir itu, bagian terakhir, wa huwa syahid, dan dia menjadi saksi. Ai syahidul qalbi hadirun ghairu ghaibin. Menjadi apanya menjadi saksi? Hatinya. Hadirun, hatinya itu hadir. Ghairu ghaib, tidak pergi. Tidak hilang. Jadi hatinya hadir. Pada saat dia mendengarkan ayat-ayat itu dibaca, hatinya hadir, dia mendengarkan dengan baik, hatinya hadir. Bukan hatinya melayang. Ya. Ada gangguan. Baik, ini masih yang ketiga. Kemudian dilengkapi oleh Ibnu Qutaibah. Ini Ibnu Qutaibah seorang ulama juga yang menulis buku tafsir Gharibul Quran. Tafsir tentang ayat-ayat Quran yang asing. Ya, mungkin kata-kata yang asing di situ. Beliau menambahkan istama'a kitaballahi wa huwa syahidul qalbi wal fahmi. Jadi dia mendengarkan kitabullah, ayat-ayat Al-Quran, sedang
hatinya dan pemahamannya menjadi saksi. Laisa bighafilin wala sahin. Hatinya itu tidak lalai dan tidak lengah. Ini menurut Ibnu Qutaibah, ini adalah isyarat ila al-mani min husulit ta'athir, ya, min husulit ta'thir. Ini menunjukkan tadi mengangkat, menghilangkan penghalang-penghalang untuk memperoleh manfaat. Apa itu yang dimaksud? Yang dimaksud wa huwa sahwul qalbi wa ghaibatuhu an ta'aqquli ma yuqalu lahu wan nadhari fihi wa ta'ammulihi. Lalainya hati, hilangnya hati, gaibnya hati dari memikirkan apa yang dia dengarkan, apa yang dibacakan kepadanya, memberi perhatian, ya, dia lalai dari memberi perhatian dan merenungkan ayat-ayat itu. Jadi itu harus terangkat. Jadi lalai, sifat lalai ini dan lengah, lalai lengah inilah yang merupakan mani. Ini yang bisa menghalangi untuk mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Kelalaian, kelengahan. Ya, hati kita tidak hadir, pendengaran kita juga lalai. Nah, itulah yang menyebabkan hilangnya manfaat. Karena itu harus diangkat, harus dihilangkan. Nah, bagian yang terakhir ini adalah kesimpulan. Dia simpulkan, idza hasalal mu'athir, apabila ada sumber, itulah Quran, wal mahallul qabil, ada orang yang layak menerima pengaruh, menerima manfaat Al-Quran itu, wa huwa al-qalbul hayy, itulah orang yang hatinya sehat dan hidup. Kemudian dia memiliki syarat, ya, dia memiliki syarat. Apa itu? Al-isgha, perhatian. Kemudian al-intifa, al-mani, mengangkat, menyingkirkan penghalang-penghalang untuk memperoleh manfaat Al-Quran itu. Wa huwa istighalul qalbi wa dhuhuluhu an makna khitab, dan seterusnya, yaitu kelalaian, ya, kelalaian dari menggunakan pendengarannya, menghadirkan hatinya, dan seterusnya. Kalau ini kita hasalal athar, maka dia akan mendapatkan athar itu. Apa itu athar tadi? Wahwal intifa wat tadzkirani. Betul. Jadi al-athar itu dua maknanya yang dimaksud di sini. Al-intifa, manfaat, dan wat tadzakkur, pelajaran. Pelajaran dan peringatan. Kalau kita simpulkan gini, ini Masya Allah, di sini kita melihat kehebatan Ibnu Qayyim di dalam mendalami ayat-ayat. Beliau ini hanya menta'amul satu ayat ini yang melahirkan konsep mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Nah, dari mana itu? Dari ayat ini. Ada sumber, dalam hal ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian tidak mungkin sumber ini kita dapatkan manfaatnya kalau kita tidak bergaul, kita tidak akrab dengan
Jadi biar banyak, mohon maaf, biar kita penjual Al-Quran, ya, biar banyak Quran di mushaf di rumah kita ini, tapi kita tidak pernah membaca, tidak mau mendengarkan, kita tidak mau mempelajari, maka hilanglah sumber itu. Ya. Yang kedua, ini belum cukup. Ya, belum cukup mendengar, membaca belum cukup. Ya. Ada sumber kita mendengar, membaca. Yang kedua adalah ada orang yang layak mendapatkan pengaruh, mendapatkan manfaat daripada Al-Quran itu, itulah orang yang hatinya hidup. Hatinya hidup dan memenuhi syarat untuk menerima pengaruh. Apa tadi? Mendengarkan dengan baik dan berkonsentrasi. Yang ketiga, ini inti faul mawani. Jadi, bagaimana menyingkirkan faktor-faktor yang bisa menjadi penghalang untuk mendapatkan manfaat Al-Quran itu. Kesibukan. Jadi kalau kita ini sudah diperbudak oleh dunia, oleh waktu, itu tidak ada lagi waktu kita dengan Al-Quran. Nah, bagaimana kita merasakan manfaatnya Al-Quran? Bagaimana kita merasakan berkahnya Al-Quran? Ya, kita sibuk, kita lalai, kita banyak waktu, tapi kita selalu menunda-nunda. Ya, maka pada akhirnya Al-Quran itu tinggallah manfaatnya dia. Pada orang lain kita tidak merasakan manfaatnya. Ini yang dapat kita sampaikan dulu pada pertemuan hari ini. Ya, semoga